Assalamu ala al-mursalin, alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannif wa syarih rahimahumullah ta'ala, nafa'ana bihima bi ulumihima wa bi ulumi syekhina wa bi ulumil ulama'il amilin fid darin, amin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa idza aradallahu an yudkhila ahlan nar fin nar ba'atha ilaihim malakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan apabila Allah ingin memasukkan ahli neraka ke dalam neraka, Allah kirim kepada mereka satu malaikat. Malaikat itu namanya Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ini wa ma'ahu asyratu khawatim, dan dia membawa 10 cincin. Fi awwaliha maktubun, cincin itu yang pertama tertulis, udkhuluha la tamutuna fiha abada, masuklah kalian ke dalam neraka dan kalian tidak akan mati selama-lamanya. Wala tahyauna, dan juga tidak hidup, tidak mati, tidak hidup di neraka. Wala takhrujun, dan kalian tidak keluar dari neraka bagi orang-orang yang kafir. Sedangkan orang-orang yang dalam hatinya ada iman tapi meninggal belum taubat, dosanya belum diampunkan, maka dia masuk neraka tapi bisa keluar dari neraka karena ada iman dalam hatinya. Tapi yang tidak keluar-keluar adalah orang yang mati dalam keadaan kafir. Makanya naudzubillah min zalik, misalnya ada orang tua yang kafir, anaknya mendoakan orang tua yang kafir, itu tidak sampai doanya. Karena kekafiran itu menghalangi doa orang untuk sampai kepada orang yang sudah mati dalam keadaan kafir itu. Tidak bakal sampai doanya, dihalang dengan kekafiran. Jadi orang di neraka itu mati tidak, hidup pun tidak, antara mati dan hidup di dalam neraka itu. Wa fisani, dan pada cincin yang kedua. Jadi orang yang masuk syurga dapat 10 cincin. Sudah kita bahas pada yang lalu. Nah, sekarang orang yang masuk neraka pun dapat 10 cincin. Cincin yang kedua apa bunyinya? Apa tulisannya? Maktubun, tertulis, khudu fil azabi la rahata lakum. Kalian selamilah, kalian rasakanlah siksaan di neraka, dan tidak ada santai untuk kalian di neraka. Jadi di neraka itu tidak ada kata-kata santai, happy apalagi, santainya tidak ada. Duduk sebentar minum kopi tidak ada, tak bisa di neraka. Apalagi mau pesta-pesta, kayak ada yang sebagian artis tu bilang, nanti kami mau party di neraka, mau pesta, kata dia. Pesta bagaimana tuh? Nabi yang bilang. Ini Nabi yang bilang tuh. Apa kata Nabi? La rahata lakum, tidak ada santai, tidak ada istirahat untuk kamu dalam neraka tuh. Terus disiksa terus. Dan siksa di neraka itu makin hari makin pedih siksaannya. Nah, dapat minum tak orang di neraka tu? Dapat minum. Tapi minumannya Allah gambarkan dalam surah An-Naba, amma yatasaalun itu. Apa kata Allah? La yadzuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Tuh. Ya, di dalam juz amma tu kan. La yazuquna fiha bardan, kata Allah. Orang yang masuk neraka itu tidak merasakan sejuk, tidak ada, panas terus. Satu. Wa la yazuquna fiha bardan wala syaraba, dan tidak dapat minum. Tidak dapat sejuk, tidak dapat minum. Illa, kecuali kata Allah, dapat minum hamiman, minumannya dari nanah, wa ghassaqa, dan minuman yang mendidih. Nah, coba bayangkan, nanah itu menjijikkan, sambil mendidih lagi diminumkan. Apa tak hancur dia punya mulut, lidah, tenggorokan, sampai ke perut hancur semuanya. Jadi minumannya orang ahli neraka adalah nanah yang dididihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Wa fisalis, dan di cincin yang ketiga kata Nabi, maktubun, tertulis, i'asu min rahmati, putus asalah kalian dengan rahmatku. Padahal waktu di dunia Allah berfirman dalam Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Kan gitu tuh dalam Al-Quran.
Janganlah kalian putus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya, kata Allah. Ketika di dunia Allah bilang jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampunkan semua dosa. Tapi untuk orang yang calon masuk neraka itu, dia dikasih cincin. Apa cincin yang ketiganya? Putus asalah kalian dari rahmat Allah. Kenapa? Udah tidak bisa lagi dah. Tinggal putus asa dan tinggal penyesalan yang didapatkan di sana yang tidak ada manfaatnya penyesalan itu. Ketika di dunia Allah bilang jangan putus asa, tapi ketika di neraka Allah suruh putus asa. Kenapa? Udah tidak bisa lagi kembali ke dunia untuk memperbaiki dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wa fil rabi', dan pada cincin yang keempatnya maktubun, tertulis udkhuluha fil hammi wal ghammi wal huzni abadan. Tuh coba lihat. Apa kata Rasulullah? Masuklah kalian ke neraka dalam keadaan sumpek, dalam keadaan galau, dalam keadaan sedih selama-lamanya. Mau pesta gimana itu? Itu kata Rasulullah. Masuklah kalian ke dalam neraka dalam keadaan sumpek, galau, sedih selama-lamanya. Artinya sedikit pun tidak ada waktu yang terlepas dari sumpek, galau, sedih. Tidak ada. Sepanjang waktu dia sumpek, galau, sedih selama di neraka itu. Ya, kecuali satu orang saja. Ada satu orang di neraka itu yang ada keringanannya, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab setiap hari Senin dari jari-jarinya itu keluar air, bisa minum dia. Hanya Abu Lahab. Air minum dia tiap hari Senin. Kenapa? Karena waktu hari Senin Nabi lahir, dia senang, dia bahagia. Dan waktu itu yang memberi kabar gembira itu budaknya yang bernama Suwaibah, budaknya Abu Lahab. Karena dia memberi berita gembira tentang lahirnya, bukan lahirnya Nabi, lahirnya keponakan Abu Lahab. Jadi waktu itu Abu Lahab tuh senang bukan karena nabinya, karena yang lahir itu keponakannya, anak saudaranya kan. Nabi Muhammad kan anaknya Abdullah. Abdullah kan saudaranya Abu Lahab. Karena senang dapat ponakan baru, Abu Lahab merdekakan budaknya yang nama Suwaibah. Nah, kesenangan dia itu yang dia ungkapkan dengan merdekakan budak itu tidak dilupakan oleh Allah. Padahal senangnya cuma sekali. Senangnya pun bukan karena Nabi, karena ponakan. Mati kafir, stempel masuk neraka lagi, tabat yada abi lahab wa tabb. Itu kan stempel masuk neraka pasti. Tapi walaupun sedemikian rupa, senangnya cuma sekali. Senangnya pun karena ponakan. Mati kafir, dicap stempel masuk neraka. Tapi tiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah. Dalam kitab Sahih Bukhari itu ada riwayatnya. Tiap hari Senin Abu Lahab itu diringankan siksanya. Karena apa? Senang sekali karena ponakannya lahir. Makanya kata ulama, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnain daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada wa madhannu bil abdi alladhi kana umruhu bi ahbana masduran wa mata muwahhida. Kata ulama, kalau Abu Lahab ini senangnya cuma sekali, mati kafir, dicap masuk neraka pasti, itu diringankan siksaannya hari Senin. Maka bagaimanakah orang beriman setiap hari senang sama Nabi dan mati dalam keadaan iman? Bagaimana tuh? Dia akan dapatkan nikmat nanti di akhirat. Kenapa? Sudahlah dia beriman, senangnya bukan sekali lagi, setiap hari senang dengan Nabi. Kemudian yang ketiga, matinya pun dalam keadaan iman. Bagaimana nanti dia akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah SWT. Makanya di antara dalilnya peringatan Maulid itu adalah kita mengungkapkan kegembiraan kita dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Abu Lahab saja gembira dengan lahirnya ponakan dia yang belum jadi Nabi, diringankan azabnya. Bagaimana dengan kita mengungkapkan kegembiraan kita dengan lahir Nabi Muhammad? Kita baca Maulid, kita peringati Maulid, itu pasti akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dalam keadaan iman. Nah, kemudian wa fil khamis, dan pada cincin yang kelima, orang yang masuk neraka itu akan dapat cincin yang kelima. Apa bunyi cincin? Apa tulisan di cincinnya itu? Maktubun. Tulisannya adalah libasukumun nar. Pakaian kalian adalah dari api neraka.
Dapat pakaian tak penduduk neraka itu? Dapat. Tapi pakaiannya terbuat dari api. Dan api neraka itu lebih panas dari api dunia 70 kali lipat panasnya. Dan ada orang di neraka itu paling ringan siksaannya. Siapa? Orang yang paling ringan siksaannya di neraka. Seseorang yang dikasih sendal sama Allah, dikasih sendal kakinya, tapi sendalnya terbuat dari bara api neraka. Ketika dia pakai sendal itu, otak yang di atasnya langsung berubah jadi bubur, mendidih. Apalagi jantungnya, perutnya, lambungnya, paru-parunya, otaknya langsung hancur. Padahal sendalnya di bawah, otaknya langsung hancur. Sampai dibilang apa? Ya Allah, ini adalah siksaan yang paling pedih di neraka. Padahal itu siksaan paling ringan di neraka itu. Seperti itu. Dapat pakaian, tapi seperti itu pakaiannya. Kemudian wa ta'amukum, dapat makanan enggak? Penduduk neraka itu dapat makan enggak? Dapat. Apa kata Nabi? Wa ta'amukumuz zaqqum. Nama makanannya zaqqum, nama makanannya az-zaqqum. Apa itu zaqqum? Bukan nasi kuning, bukan asam pedas. Nama makannya az-zaqqum. Az-zaqqum itu seperti buah, duri-duri, buahnya berduri. Nah, itu suruh telan sama Allah bulat-bulat gitu. Nyangkut sini. Itu buah yang berduri itu nyangkut di tenggorokannya. Habis itu dikasih minum. Apa minumannya? Wa syarabukumul hamim. Minumannya terbuat dari nanah yang dididihkan oleh Allah SWT. Apa nikmatnya macam itu? Duri, kita ketelan biji kedondong yang sakit, ya, apalagi ketelan duri seperti itu, masuk sini melekat, tak keluar-keluar. Masuk lagi air yang terbuat dari nanah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau dengar-dengar gini ni kan, ada gak rem-rem sikit? Kan gitu kan? Ini Nabi ini kan hadis Nabi nih. Ini Nabi ini nyampaikan begini nih biar umatnya ngerem. Ini hati-hati. Nabi udah kasih peringatan. Makanya Nabi itu pernah bilang begini dalam hadisnya. Saya ini, kata Nabi, sudah berusaha menghalangi kalian agar jangan masuk neraka. Saya udah halang. Dengan apa Nabi Muhammad menghalangnya? Dengan hadis-hadis macam inilah nih. Ini kan Nabi Muhammad sedang menghalang umat ini, jangan masuk neraka. Tapi umatnya tetap nerobos. Nabi Muhammad sudah menghalang dengan larangan-larangan seperti ini nih, dengan ancaman-ancaman seperti ini. Tapi umatnya tetap nerobos. Bahkan ada umat, kata Nabi, nerobos ditarik masih sama Nabi. Jangan. Tetap dia mau masuk. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk syurga, kata Nabi, illa man aba. Kecuali yang tidak mau. Bingung sahabat. Sahabat tanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk syurga wahai Rasulullah? Apa kata beliau? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, ikut aturanku, kata Nabi, masuk syurga. Wa man asani, siapa yang tidak taat kepadaku, faqad aba, maka sungguh dialah orang yang tidak mau masuk syurga. Jadi Nabi Muhammad tu kepengen umatnya masuk syurga semua. Cuman umatnya milih sendiri, tak mau masuk syurga. Siapa yang tak mau? Yang tidak taat kepada aturan yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa mihadukum an-nar. Pakaiannya dari api, makanannya buah berduri, minumannya nanah yang mendidih. Firash, apa, tempat tidurnya, dapat tempat tidur lah, dapat kasur lah, dapat tuh. Wa mihadukum, kasurnya apa kasurnya? An-nar. Kasurnya api, al-muqadah, yang sedang menyala-nyala. Baringnya di atas api yang menyala-nyala tuh. Wa ghawashikum, dan tempat untuk dia istirahat itu an-nar, api. Wa fis sadis, dan pada cincin yang keenam maktubun, tertulis hadza jazaa'ukumul yauma bima fa'altum min ma'siyati. Pada cincin yang ke-6 tertulis apa? Inilah balasan untuk kalian pada hari ini atas perbuatan kalian yang bermaksiat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini balasannya. Wa fis sabi', dan pada cincin yang ke-7 tertulis maktubun, tertulis sukhti alaikum finnar abadan. Na'udzubillah. Ini paling berat nih. Ini paling berat. Apa bunyi cincin tersebut? Tulisannya sukhti alaikum, kemurkaanku atas kalian, finnar, di dalam neraka, abadan, selama-lamanya.
kalau dibakar apa dan lain sebagainya itu pedih, tapi tidak sepedih kata-kata ini. Allah mengatakan suhti, kemurkaanku, kemarahanku alaikum atas kalian. Jadi Allah menyatakan Allah sudah marah kepada dia, Allah sudah tidak ridho kepada dia. Apalagi ulah seperti itu lebih parah daripada siksa neraka tu. Kalau Allah sudah menyatakan Allah murka kepada dia, tidak ridho. Wa bisamin, dan pada cincin yang ke-8 maktubun tertulis alaikumul la'natu bima ta'ammattum minadz dzunubil kaba'ir wa lam yatubu wa lam tandamu. Yang ke-8 tulisannya adalah laknat untuk kalian, kata Allah, terhadap apa yang kalian sengaja dari melakukan perbuatan dosa yang besar dan kalian tidak bertaubat dan kalian tidak menyesali perbuatan itu. Itu menyebabkan dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau diundur-undur lagi tuh, taubat macam itu tuh. Apa kata Allah? Laknat untuk kalian terhadap dosa-dosa besar yang sengaja kalian lakukan dan kalian tidak mau tobat dan kalian tidak menyesali perbuatan itu. Masih tidak mau lagi. Nanti ala beb, ini badan saya pun masih sehat, nanti saya udah agak tua-tua sikit baru saya tobat. Mana tahu keluar gang ni tabrak mobil mati, mana tahu. Kan ada orang, ya, ada tadi saya baca berita tu, ada orang baru beberapa jam yang lalu saya tengok, dia lagi umroh, baru sampai di Madinah, tadi pas malam sampainya, solat zuhur di Masjid Nabawi, langsung meninggal. Tapi bagus, di Masjid Nabawi meninggalnya. Ya, kalau kita tak ada Masjid Nabawi, Jannatul Naim pun boleh gak? Ya kan, masjid ya namanya, walaupun jauh bedanya kan, apa levelnya. Ya, tapi kan masjid kan mulia gitu. Masih mendingan di masjid. Tadi solat zuhur tu, orang Pontianak, enggak bukan orang jamaah Jakarta, tapi orang Pontianak ikut travel itu. Ada orang Pontianak ikut travel itu, yang meninggal jamaah dari Jakarta. Tadi zuhur meninggal di Masjid Nabawi. Tak ada sakit, tak ada apa-apa. Lagi solat meninggalnya. Cantik kan meninggal itu? Nikmat luar biasa. Lagi solat di Masjid Nabawi lagi meninggalnya. Dah ada yang tahu kan? Terus mau diundur lagi taubat tu. Mau sampai kapan? Na'udzubillah min dzalik. Allah rindu kepada hambanya yang bertaubat melebihi rindunya ibu yang kehilangan anak kecilnya. Ada ibu nih atau bapak, anak kecil yang disayangi hilang. Bagaimana rindunya ibu tu kepada anak kecil tu, yang dia rindukan luar biasa. Tapi Allah lebih rindu kepada hambanya yang taubat melebihi rindunya orang tua yang kehilangan anak kecilnya tu. Rindu. Allah tu sangat rindu kepada hamba yang bertaubat. Cuman hambanya yang tak mau datang kepada Allah. Cuman hambanya yang tak mau kembali kepada Allah. Mana nanti. Kalau roh dah sampai kerongkongan macam Fir'aun, dah tak ada terima lagi oleh Allah SWT. Ya, kalau matahari sudah terbit dari barat, tak bakal diterima lagi oleh Allah SWT. Ya, kalau matahari terbit dari barat masih lama lah kayak. Tapi kalau roh sampai kerongkongan, itu kapan saja bisa terjadi. Dan kita tidak tahu kapan itu waktunya. Jangan sampai roh sampai di kerongkongan belum taubat, bahaya. Kalau belum taubat, meninggal bawa dosa, udah pasti tidak mungkin bisa masuk ke surga langsung, pasti transit neraka. Karena kenapa? Surga tidak bisa dimasuki oleh orang yang kotor bawa dosa, tidak bisa. Harus dicuci dulu. Makanya sebelum dicuci neraka, cuci dulu diri kita di dunia ini dengan taubat. Ketika meninggal, habis dosanya dengan taubat, dicuci sudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah masuk surga, taman dari taman surga, masuk kuburan, dibangkitkan nanti sama orang-orang baik dan langsung masuk surga tanpa hisab, insya-Allah, tanpa transit neraka. Kenapa? Karena meninggal sudah taubat. Kalau belum taubat, hati-hati, apalagi dosa besar tu, dilaknat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wafitase, dan yang ke-9 maktubun tertulis guranaukumus syayatin finnari abadan. Teman-teman kalian adalah setan di neraka selama-lamanya. Jadi pendampingnya bukan nabi, pendampingnya bukan para sahabat, para tabi'in, ulama, orang-orang soleh, tapi pendampingnya di neraka dikumpulkan bersama setan-setan selamanya, kata Allah, bagi orang yang kafir meninggalnya. Kalau yang tak kafir, dia tetap kumpul sama setan. Nah, cuman karena masih ada iman, dikeluarkan oleh Allah SWT. Wafil ashir, dan pada cincin yang ke-10 maktubun tertulis ittaba'tumus syaitan, kalian, kata Allah, telah mengikuti setan. Wa aradtumud dunya, dan cinta dunia. Wa taraktumul akhirah, meninggalkan akhirat. Fahadha jazaukum, dan inilah balasan untuk kalian, kata Allah, karena kalian mengikuti setan, mengutamakan dunia daripada akhirat. Nah, ini perlu saya bahas sedikit.
Tadi siang apa pagi tadi saya baca berita, saya lihat berita itu. Ada orang di Indonesia ini gara-gara naik kapal berebutan kasur, bunuh-bunuhan dalam kapal. Meninggal 2 orang. 2 orang tewas, 3 orang luka gara-gara rebutan kasur di kapal. Ini sangat menyedihkan. Kenapa? Sudah banyak orang Islam yang tidak lagi mempunyai sifat isar. Isar itu apa? Mendahulukan orang lain dalam urusan dunia. Jadi kalau urusan dunia kita mendahulukan orang lain, itu terpuji di sisi Allah. Tapi kalau urusan akhirat kita dahulukan orang lain, hukumnya makruh. Makruh tidak dosa, cuma Allah tidak suka. Ini anak kasih contoh. Allah di dalam Al-Quran itu ada firman Allah, Allah memuji orang-orang yang punya sifat isar. Isar itu mendahulukan orang lain. Siapa yang dipuji oleh Allah? Sahabat Nabi. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini camkan dalam diri kita nih. Ini udah banyak orang hilang nih sifat ini nih. Apa kata Allah? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu mendahulukan orang lain daripada diri mereka, padahal mereka butuh, kata Allah. Itu sahabat Nabi itu pernah lagi kehausan, baring berapa orang gini, lagi kehausan, air cuman segelas. Ini coba lihat bagaimana mereka isar, dahulukan orang lain. Ketika dikasihkan air itu ke sahabat yang pertama, mau minum, sahabat yang sebelahnya teriak, sakit. Apa dia bilang nih? Tidak usah, ini air kasihkan ke sebelah. Air itu dipindahkan ke sebelah. Ketika mau diminum sama yang sebelah, sebelahnya teriak, lagi sakit. Tidak jadi minum, kasihkan airnya ke sebelah. Terus begitu sampai terakhir, tidak ada yang mau minum. Airnya dibalikkan lagi ke yang pertama. Meninggal semuanya. Jadi mereka mendahulukan orang lain sampai nyawa dikorbankannya. Jadi dia tidak minum bukan hanya haus, nyawanya hilang, tapi dia rela menghilangkan nyawanya. Meninggal dia kalau tidak minum, dia meninggal untuk mendahulukan orang lain. Bagaimana? Itu sifat saking terpujinya Allah abadikan dalam Al-Quran. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu ada dalam Al-Quran. Dan mereka mendahulukan orang lain padahal mereka sangat butuh, kata Allah. Sangat butuh kan, kalau tidak minum mati ini. Tapi dia rela orang lain yang minum. Nah kalau kita kan kasihkan orang kasur, tidak sampai mati kan gitu kan. Tidur di lantai itu kan tidak sampai mati kan. Kok sampai bisa bunuh orang gitu? Sahabat tuh rela nyawanya hilang demi dahulukan orang lain. Terus yang kedua, dulu Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah istri beliau, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Husain, ini 4 orang keluarga lagi puasa. Ketika mau buka puasa, air putih sama kurma, ada orang gedor. Siapa yang datang? Orang miskin, minta makan. Ini 4 orang bermusyawarah, gimana nih? Kasihkan makanannya. Itu kurma dikasihkan. Mereka buka puasa pakai air putih. Besok puasa lagi. Ketika mau buka, datang anak yatim, gedor pintu, minta makan. Sama, dikasihkan makanan, buka pakai air putih. Ini isar nih, dahulukan orang lain. Bukan dikasihkan sebutir 2 butir, semangkuk tu dikasihkan semuanya. Hari ketiga puasa lagi, ketika mau buka, ada orang gedor pintu lagi. Siapa? Orang yang baru lepas dari tawanan, lapar, dikasih makan. 3 hari mereka buka hanya dengan air putih. Siapa tu? Keluarganya Rasulullah, anak Rasulullah, menantu Rasulullah, cucunya Rasulullah. 3 hari buka puasa hanya air putih. Tapi saking mulianya perbuatan itu, Allah abadikan dalam Al-Quran.
Jadi cerita tentang isar yang dahulukan orang lain nih, ini yang kedua nih, Allah abadikan dalam Al-Quran. Apa firman Allah Ta'ala? Buka tuh dalam surah Hal Ata 'alal insani wal insan. Di situ disebutkan wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Tuh kata Allah. Allah jelaskan nih, dan mereka siapa mereka? 4 orang itu memberi makan atas dasar cinta, bukan terpaksa. Jadi mereka bukan terpaksa, kata Allah. 'Ala hubbihi. Bukan mereka ngasih, ambillah nih. Nah, itu kan terpaksa tuh kalau gitu kasihnya. Mereka tidak. Mereka memberinya, kata Allah, 'ala hubbihi, atas dasar cinta. Siapa yang diberikan? Allah jelaskan dalam Al-Quran. Miskinan wa yatiman wa asira. Allah jelaskan, orang miskin, anak yatim, orang yang bebas dari tawanan. Tiga-tiganya dijelaskan sama Allah. Kemudian apa kata Allah? Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi kalian makan itu hanya karena Allah, mengharapkan ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan kami tidak mengharapkan dari kalian balasan dan ucapan syukur, terima kasih, tidak. Jadi mereka memberi makan itu atas dasar cinta, dan mereka memberi makan bukan karena mengharapkan balasan dari manusia, ucapan terima kasih manusia, tidak, tapi semata-mata mengharap ridha Allah. Nah, itu perbuatannya dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, ini sifat ini nih harus kita tanamkan dalam hati kita, ya. Dahulukan orang dalam urusan dunia. Nah, kalau urusan akhirat makruh dahulukan orang. Misal kita makan di rumah makan, ya, makan di rumah makan, kita mau bayarkan kawan-kawan kita nih, kan bagus tuh kan, sedekah, kita mau bayarkan, tahu-tahu kawan kita mau bayar, biar saya yang bayar. Nah, udah bayarlah. Itu tak bagus tuh. Yang bagus enggak usah, saya yang bayar. Berlomba-lomba urusan akhirat, jangan mendahulukan orang lain, itu bagus, terpuji. Tapi kalau berlomba-lomba berebut urusan dunia, itu tercelah. Yang bagus dahulukan sifat isar. Nah, ini sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Tetap kita pegang teguh, ya, jangan sampai terjadi itu macam itu tuh, ya. Sebenarnya nih berebut kasur nih, saya kasih contoh, ini terjadi nih tadi beritanya. Ada orang pengen kasur yang kita pakai ini di kapal, kasih kan bagus kan. Oh, ente mau pakai kasur, nah pakailah. Lulu hati orang tuh, lulu pasti hatinya. Dan dia pasti bilang, udahlah ente pakai aja lah. Enggak usah, ente aja pakai. Anak tidur di lantai aja. Lulu hati dia itu. Dan indah, hidup itu jadi indah. Kenapa? Hidup ajarannya Nabi Muhammad SAW. Udah sampai berebut-rebut gitu. Nah, itu kan contoh, ya. Contoh seperti itu. Nah, kehidupan kita kan banyak tuh contohnya. Misalnya kita antri, ya. Apalah kita mau duluan gitu kan. Apalagi ada orang yang lebih tua dari kita, nah, kasih dia duluan. Sila, Pak. Kan indah, seperti itu indah. Walaupun misalnya orang tu tak ada lebih tua dari kita, basa-basi lah, no. Silakan. Dia pun maju, tak apa-apa lah. Itu kan indah, mendahulukan orang lain dalam urusan dunia. Itu terpuji. Apalagi kalau orang tua itu lebih tua daripada kita. Nah, itu terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu tolonglah, jangan sampai hilang dari kehidupan kita. Ya, sifat-sifat yang seperti itu tuh sudah banyak terkikis daripada kaum-kaum muslimin. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu kata Nabi tadi itu. Orang yang terakhir dipakaikan cincin nomor 10 itu, tertulis tadi itu tuh, ittaba'tum syaitan, kalian ngikut setan. Nah, itu kan mendahulukan diri sendiri, itu kan dalam urusan dunia kan ngikut setan tuh. Wa aradtumud dunya tuh, keinginannya dunia. Wa taraktumul akhirah, meninggalkan akhirat. Fa hadza jazaa'ukum, inilah balasan untuk kalian. Nah, udah azan isya belum ya? Nah, kemudian an ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah, talabta asyra fi asyrah mawatin, kamu cari 10 perkara ada di dalam 10 tempat, kata beliau. Fa wajadtaha fi asyra ukhra, kamu akan dapatkan pada 10 yang lain. Talabta rif'a fi takabbur, kamu cari popularitas, kamu cari derajat yang tinggi, fi takabbur, tapi kamu sombong-sombong, tak bisa. Kata Nabi, kamu kalau mau cari derajat yang tinggi dengan kesombongan tak bisa. Fawajadtaha fit tawadhu, kamu akan dapatkan derajat yang tinggi dengan kamu rendah hati, tawadhu. Jangan sombong. Apa kata Nabi? Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu, tak sombong, merasa dirinya rendah, bukan merendahkan diri, ya. Dia tak sombong, merasa dirinya tak ada apa-apanya. Orang seperti itu, kata Nabi, rafa'ahu Allah,
Allah akan angkat derajatnya. Wa man takabbara, siapa yang sombong, wada'ahu Allah, Allah akan jatuhkan dia. Iblis tu penghuni syurga. Iblis itu ahli ibadah, ibadahnya di syurga lagi. Dia nyembah Allah iblis tu. Tempatnya di syurga, sekelas malaikat, levelnya itu sekelas malaikat. Iblis tu bukan kaleng-kaleng. Penghuni syurga, menyembah Allah, ibadahnya di syurga, sujudnya di syurga, selevel dengan malaikat. Hebat, tinggalnya di surga. Satu aja yang menyebabkan dia dilaknat oleh Allah, karena sombong. Kurang tinggi apa tuh? Kalau kita sama iblis jauh, tak ada apa-apanya. Iblis itu belajar ribuan tahun. Kita sama iblis itu, ilmu kita seujung kukunya iblis dah ada. Iblis itu alim, ribuan tahun belajarnya. Sombong, dilaknat sama Allah. Di zaman Nabi Musa, iblis datang ke Nabi Musa. Wahai Musa, tolong kamu minta kepada Allah agar saya ini dimaafkan, jangan dilaknat, jangan dikutuk. Saya minta maaf. Allah sampaikan ke Nabi Musa, Nabi Musa sampaikan kepada Allah. Allah jawab, bilang ke iblis. Allah sebenarnya sudah tahu, cuman ini untuk menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah. Allah jawab Nabi Musa, maknanya bilang ke iblis, dia akan saya maafkan loh. Senang nih iblis nih, ada kesempatan untuk taubat. Dia akan saya maafkan, tapi dengan syarat satu, kata Allah, suruh dia datang ke kuburannya Adam, sujud dia. Disampaikan kepada iblis. Apa kata iblis? Musa, saya nih jangankan mau sujud ke kuburan Adam, Adam masih hidup aja saya tak mau sujud, apalagi sekarang kuburannya. Enggak, kata dia. Nah, gara-gara itu lu tuh sombong. Gara-gara itu sampai sekarang dia dilaknat, dan sampai akhirat dia tetap terlaknat, terkutuk, gara-gara sombong. Na'udzubillah min zalika. Kalau mau diangkat derajatnya, kata ahli hikmah ini, yang pertama tadi itu tawadhu, rendah diri. Bukan merendahkan diri kita ya, merendahkan diri kita. Kalau depan orang sombong jangan tawadhu ya, jangan salah. Ada orang sombong, jangan kita tawadhu sama orang sombong. Misal nih, ada orang kaya sombong, ada pejabat sombong, jangan kita rendahkan diri, tawadhu, jangan, salah. Kalau orang sombong tuh balas sombong. At-takabbur alal mutakabbir shadaqah. Sombong kepada orang yang sombong itu sedekah nilainya. Nah, tapi membalas kesombongan orang yang sombong tuh hanya dengan perilaku kita saja, tapi hati kita tetap rendah. Perbuatan kita saja, ada orang sombong nih, pejabat misalnya jalan petantang mententeng, jangan kita cium tangan, jangan kita rendahkan diri, jangan. Dia datang, jangan berdiri, dia datang, salam begini, jangan, tak usah. Nah, tapi hati tetap tawadhu ya, hati harus tetap tawadhu. Perilaku kita sombongkan dia. Kenapa? Sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Bahkan hati-hati kalau merendahkan diri di hadapan orang kaya, kata Nabi, merendahkan diri di hadapan orang kaya karena kekayaannya itu akan hilang 2/3 agamanya, lebih dari setengah, 2/3. Makanya jangan merendahkan diri di hadapan orang kaya karena kayanya, tidak boleh. Merendahkan diri di hadapan pejabat karena jabatannya, jangan. Tapi kalau kita tawadhu, merendahkan hati kita di depan orang soleh, di depan orang karena kesolehannya, karena dia orang soleh, Masya Allah, itu bagus. Pokoknya jangan merendahkan diri di hadapan orang karena urusan dunia, bahaya. Apalagi karena harta, bisa hilang 2/3 agamanya, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya tawadhu itu bagus, tapi jangan tawadhu kepada orang karena urusan dunia, apalagi orang itu sombong. Jangan kita tawadhu kepada dia. Allahu a'lam bishawab. Kita dengarkan adzan dulu.